Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dalam channel YouTube aku. Pada video kali ini saya akan membahas tentang folklore, terutama folklore lisan, yaitu ungkapan tradisional. Nah, di sini saya menemukan 5 contoh ungkapan tradisional di daerah Jawa. Oke, sebelumnya ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Puja Lestari, NIM 230110201008. Saya dari jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, di sini saya akan menjelaskan tentang folklore lisan ungkapan tradisional. Sebelum kita membahas contoh-contoh tersebut, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu pengertian tersendiri dari folklore dan juga ungkapan tradisional ini. Mungkin kata folklore sedikit asing terdengar oleh masyarakat atau teman-teman. Nah, sebelumnya maka dari itu, saya akan jelaskan tentang pengertian folklore terlebih dahulu. Oke, folklore adalah suatu kebudayaan manusia yang disebarkan dan diwariskan secara tradisional atau turun-temurun dari generasi ke generasi, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk isyarat atau alat pembantu pengingat. Folklore ini ada beberapa bentuk, salah satunya folklore lisan. Nah, contoh dari folklore lisan ini yaitu ungkapan tradisional. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ungkapan tradisional, pengertian dari ungkapan tradisional. Nah, ungkapan tradisional ini adalah bahasa yang disampaikan secara lisan atau tertulis di mana tersirat, dan ini dapat dijadikan sebagai filsafah hidup bermasyarakat. Nah, itu dia sedikit pengertian tentang folklore dan juga ungkapan tradisional. Oke, selanjutnya kita akan membahas dari 5 contoh ungkapan tradisional di daerah Jawa. Simak video selanjutnya ya. 5 contoh ungkapan tradisional di daerah Jawa Timur. Yang pertama, ono dino, ono upo, ora obah, ora mama. Menjelaskan bahwa seseorang harus selalu bergerak dan berusaha untuk mendapatkan rezeki, karena rezeki itu tidak datang dengan sendirinya. Kita harus mencari rezeki yang sudah ditakar oleh Tuhan, sehingga ketika seseorang berusaha mencari rezeki, maka ia akan mendapatkan semua yang dibutuhkan untuk hidupnya. Yang kedua, bedo ning lambe, bedo ning ati. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah lain di mulut, lain di hati. Hal ini merupakan sindiran untuk menggambarkan orang yang munafik, orang yang berpura-pura baik di depan orang lain, namun pada kenyataannya berperilaku buruk dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sebenarnya di dalam hatinya. Yang ketiga, arek lanang iku kuwasa milih, arek wadon kuwasa nolak. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah laki-laki mempunyai kuasa untuk memilih, sedangkan perempuan mempunyai kuasa untuk menolak. Peribahasa tersebut menjelaskan bahwa pilihan ada di tangan laki-laki untuk memilih pasangan hidupnya, tetapi perempuan juga memiliki hak untuk menolak atau menerima tawaran cinta tersebut. Pesan dari peribahasa ini adalah pentingnya menghargai keputusan dan hak masing-masing orang dalam menentukan masa depannya. Yang keempat, alon-alon sing penting kelakon. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah pelan-pelan yang penting dapat terselesaikan. Maksudnya ketika kita ingin melakukan sesuatu, jangan tergesa-gesa dalam melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Kuncinya adalah pelan-pelan agar setiap langkah dilakukan secara tepat dan tidak terlewatkan, sehingga hasilnya lebih maksimal dan memuaskan. Oleh karena itu, mari kita sabar dan konsisten dalam melakukan tindakan atau pekerjaan, seperti dalam hal menyelesaikan masa perkuliahan. Yang kelima atau yang terakhir,
Ojo dadi kacang kang lali karo kulite. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah jangan menjadi orang yang lupa atas jasa orang lain. Sebesar atau sekecil apapun jasa orang lain terhadap kita, jangan pernah kita lupakan. Kita harus mengingat dan menghargai jasa yang diberikan oleh seseorang kepada kita. Dengan cara itu, kita dapat memperlihatkan rasa terima kasih dan juga menghargai kerja keras seseorang kepada kita, terutama kepada orang tua dan juga guru. Nah, itu dia sedikit pemaparan mengenai folklore lisan ungkapan tradisional di daerah Jawa. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa ungkapan-ungkapan tradisional dalam folklore ini masih memiliki nilai dan arti yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun mungkin terdengar kuno dan tidak relevan bagi generasi muda saat ini, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan modern saat ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari dan melestarikan warisan budaya ini bagi generasi-generasi selanjutnya. Nah, itu dia yang bisa saya paparkan mengenai folklore lisan ungkapan tradisional di daerah Jawa. Baik, karena sudah usai, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.